Penyerobotan tanah dengan menggunakan surat palsu, apa bisa dilapor sebagai tindak pidana? Kalau bisa sanksi pidana berapa tahun dan pasal berapa, Bang? Saya coba jawab. Ada dua perbuatan dalam pertanyaan ini. Yang pertama perbuatan menyerobot tanah dan yang kedua perbuatan menggunakan surat palsu. Saya bahas yang kedua dulu. Menggunakan surat palsu. Pasal 263 ayat 1 KUHP mengatur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dipidana paling lama 6 tahun. Dalam ayat 2 pasal ini, seseorang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan diancam dengan pidana yang sama. Karenanya yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah surat palsu. Apa maksudnya? Maksud dari surat palsu itu yang pertama, surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Dalam literatur hari ini disebut dengan intellectual falsehood. Yang kedua, surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Maksudnya, palsunya terletak pada asal atau si pembuat surat, atau disebut dengan material falsehood. Ada perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat. Membuat surat palsu maksudnya membuat surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Sedangkan memalsukan, perbuatan itu ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, tapi oleh pelakunya dihapus, diubah, diganti isinya berbeda dari surat yang asli. Surat ini disebut surat yang dipalsukan. Jadi sepanjang ada dugaan menggunakan surat palsu, maka kita dapat melaporkannya ke kepolisian dengan menggunakan pasal 263 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya saya jawab yang soal pertama, tentang penyerobotan tanah. Dalam KUHP tidak digunakan istilah perbuatan pidana dalam tanda kutip menyerobot tanah. Jika kita melihat direktori putusan pengadilan dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara-perkara yang terkait penguasaan atau kepemilikan tanah atau sengketa tanah, maka putusan itu berhubungan dengan sejumlah perbuatan pidana. Antara lain, sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya, membuat, memalsukan, atau menggunakan surat palsu seperti yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Lalu ada putusan-putusan yang terkait dengan menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit verban tanah secara melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 385 KUHP. Atau juga putusan-putusan yang terkait dengan penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Sebagai catatan, orang yang menyerobot dan atau sebaliknya yang merasa tanahnya diserobot tentu akan mendalilkan bahwa ia yang berhak atas tanah tersebut. Ini yang akan membuat perkara atau sengketa kepemilikan tanah bisa memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Baik sengketa di pengadilan negeri, di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan saling lapor menggunakan hukum pidana. Istilah penyerobotan tanah sebenarnya lebih dekat dengan pengaturan larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960. Dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Maka jika ada orang yang merasa tanahnya diserobot, dapat melakukan paling tidak 2 upaya hukum. Mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1365